Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaila Ramadan, NIM 19087209. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimiawinya terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta mengandung sulfur dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Adapun susunan kimiawinya protein dapat terbagi dalam: yang pertama, adanya protein sederhana; yang kedua, adanya protein bernyawa; yang ketiga, turunan atau derivat protein. Berdasarkan bentuk, protein terbagi atas, yaitu bentuk serabut, memiliki sifat yaitu: yang pertama, daya larut rendah, kekuatan mekanis tinggi, selanjutnya tahan terhadap enzim pencernaan. Contohnya itu kolagen, elastin, keratin. Yang kedua, bentuk globular yang mempunyai sifat yaitu terdapat dalam cairan jaringan tubuh, larut dalam garam dan asam encer, mudah mengalami denaturasi. Yang ketiga, protein konjugasi, terikat dengan bahan yang lain non asam amino. Protein banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan seperti daging sapi, ayam, ikan, udang, hati, dan telur. Sumber protein hewani ini memiliki kualitas yang baik karena mengandung hampir semua asam amino esensial dalam bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti protein nabati seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Hanya sebagian asam amino esensial yang dikandungnya, sehingga perlu kombinasi bahan makanan yang beragam. Di dalam tubuh, protein berfungsi sebagai zat pembangun, di mana protein berperan sebagai bagian utama sel protoplasma, bagian pada jaringan tubuh, penunjang tulang, gigi, rambut, dan kuku, bagian enzim dan hormon, bagian cair dari kelenjar, serta merupakan bagian dari zat antibodi seperti pengatur kelangsungan proses dalam tubuh, sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak. Protein terbagi atas dua, yaitu protein kompleks dan protein non-kompleks. Protein kompleks adalah protein yang nilai biologi yang tinggi, mengandung semua jenis asam amino esensial. Contoh protein kompleks adalah protein hewani kecuali gelatin. Sedangkan protein yang tidak kompleks adalah protein bermutu rendah, kurang dari satu atau lebih asam amino esensial. Contoh protein tidak kompleks adalah protein nabati kecuali kacang-kacangan. Asam amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan disebut asam amino terbatas. Misal, metionin merupakan asam amino pembatas kacang-kacangan, lisin, dan beras, termasuk juga jagung. Metabolisme protein. Dalam kondisi konsumsi energi adekuat, asam amino dari makanan diutamakan untuk pembentukan protein tubuh. Bila dikonsumsi, asam-asam amino melebihi kebutuhan untuk pertumbuhan dan mempertahankan keadaan normal jaringan, maka asam amino akan melepaskan gugus aminonya. Kemudian masuk jalur metabolik yang sama seperti metabolisme karbohidrat. Selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Asam amino dapat masuk melalui jalur metabolik melalui beberapa tempat tergantung struktur kimianya. Bagian amino akan dibebaskan sebagai amonia dan masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke hati. Di dalam hati, dua molekul asam amino akan bergabung membentuk urem dan dikembangkan ke peredaran darah. Urem dikeluarkan tubuh melalui ginjal dan usus. Protein bagi atlet. Kebutuhan protein bagi seorang atlet sedikit berbeda bila dibandingkan dengan bukan atlet, apalagi seorang atlet yang melakukan latihan-latihan pertandingan berat.
dan usianya masih remaja dan pertumbuhan akan memerlukan protein lebih banyak. Seseorang atlet membutuhkan protein 1 gram per kilogram BB bila atlet berlatih intensif dan lama dan sedang membesarkan otot, membutuhkan protein 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram BB per harinya. Penambahan masukan protein dari makanan seimbang dengan kandungan protein 10 sampai 15%. Meskipun protein merupakan zat pembangun jaringan tubuh, bukan berarti makin tinggi konsumsi protein maka besar pembentukan otot. Pembentukan massa otot dan kekuatan ditentukan oleh latihan yang terprogram dengan baik dan ditunjang oleh makanan yang cukup. Atlet tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber protein yang berlebih. Konsumsi protein yang berlebih menyebabkan hati dan ginjal bekerja lebih berat karena harus memecah dan mengeluarkan protein berlebihan. Ini disebabkan karena protein tidak seperti karbohidrat dan lemak, tidak dapat disimpan dalam jumlah yang cukup besar di dalam tubuh. Dan kelebihannya harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin dan tinja. Protein yang berlebih bagi atlet tidak berguna, bahkan dapat merugikan penampilan, terutama pada pertandingan ketahanan. Juga besar kemungkinannya terjadi gangguan hati dan ginjal serta keadaan lain seperti gout. Pemasukan protein yang berlebihan biasanya mahal, menghilangkan bahan bakar untuk energi yang lebih efisien bagi atlet seperti karbohidrat dan lemak, dan mendorong terjadinya dehidrasi, hilangnya nafsu makan, dan dapat menyebabkan diare.